Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pemirsa, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan bisa diimplementasikan dengan baik dalam pengembangan berbagai sektor perekonomian di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Usai rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, anggota Balik DPR RI Firman Subagio berharap Undang-Undang Cipta Kerja mendorong investasi di Indonesia kembali bergeliat karena sejumlah regulasi terkait investasi yang selama ini dianggap rumit dan tumpang tindih telah disederhanakan. Laju pertumbuhan investasi dalam negeri akan berdampak pada semakin meluasnya pembukaan lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Reformasi regulasi ini tumpang tindihnya daripada peraturan perundang-undangan yang menghambat iklim investasi di Indonesia ini sudah menjadi salah satu harapan bagi investor luar negeri. Dengan adanya investor masuk, dengan adanya dunia usaha terbuka, dengan adanya dunia usaha berkembang, maka penciptaan lapangan kerja akan semakin banyak. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Beni Harman menekankan masih perlu adanya pendalaman lebih lanjut terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebelum disahkan menjadi undang-undang, terutama bersentuhan langsung dengan masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja harus lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat kecil, bukan sekedar memberikan legislasi yang terkesan keberpihakan pada kepentingan investor. Rancangan undang-undang ini tidak punya urgensi apapun. Ya, di tengah-tengah rakyat Indonesia lagi menderita, lagi mengalami kesusahan akibat COVID. Tidak relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Nadia dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional atau RUU SKN menjadi manifesto metode keolahragaan yang akan diterapkan di Indonesia. Ditemui usai memimpin kunjungan spesifik Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Bandung, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, terkait model pembiayaan olahraga dan pembangunan infrastruktur pun dari diskusi hari ini sangat sulit untuk mencari titik temunya, karena ada proses pembinaan, pembibitan, dan perawatan yang tidak mudah. Yang kita harapkan adalah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ini adalah bisa menjadi manifesto bahwa metode apa yang akan kita gunakan di Indonesia. Kalau di luar negeri seperti Amerika, itu sudah boleh dikatakan pemerintah udah nggak campur tangan lagi soal olahraga. Dia nggak ada Menpora di sana. Senada dengan itu, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, dalam panja rancangan Undang-Undang SKN dibicarakan soal industrialisasi dalam bidang olahraga. Hal ini menyangkut pembiayaan untuk pembinaan atlet yang konsisten agar terciptanya atlet-atlet yang berprestasi. Ketika kita bicara soal olahraga prestasi itu pasti membutuhkan jangka waktu pembinaan yang panjang. Untuk menghasilkan seorang atlet yang berprestasi itu perlu waktu. Tidak bisa tidak ada yang instan di dalam meraih suatu prestasi. Dari Soreang, Kabupaten Bandung, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Rumah Sakit Dustira kurang sosialisasi program Jamkestama bagi anggota DPR. Selengkapnya setelah jeda berikut. Pemirsa, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI meminta pihak asuransi Jasindo melakukan sosialisasi kepada rumah sakit provider yang menjalin kerjasama dalam pelayanan jaminan kesehatan masyarakat utama atau Jamkestama agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada anggota DPR RI dan juga keluarganya. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI meminta pihak asuransi Jasindo melakukan sosialisasi kepada rumah sakit provider
agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada anggota DPR RI dan keluarganya. Ditemui usai menggelar pertemuan dengan Kepala Rumah Sakit Dustira beserta jajarannya di Kota Cimahi, Jawa Barat, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengaku kaget dengan penjelasan Kepala Rumah Sakit Dustira yang tidak mengetahui adanya kerjasama dengan Jasindo untuk pelayanan jam kestama. Agung berjanji akan memanggil pihak asuransi Jasindo untuk melakukan evaluasi. Ia meminta pihak Jasindo memberikan informasi lengkap mengenai hak-hak anggota DPR dan keluarganya. Kita akan evaluasi Jasindo untuk lebih meningkatkan lagi, karena Jasindo harus bisa secara sigap, cepat ya, dan tanggap di dalam memberikan jaminan kesehatan atau diberikan di dalam melayani kesehatan bagi seluruh anggota. Jadi dalam mulai memilih rumah sakitnya harus pilih rumah sakit yang bagus. Kepala Rumah Sakit Dustira, Kolonel CKM Dr. Agus Rido Utama mengungkapkan, pihaknya belum mendapat informasi dari pihak asuransi Jasindo mengenai layanan jam kestama bagi anggota DPR dan keluarga. Untuk yang ini, untuk yang BPD yang dari BUMP mungkin kita serahkan dengan kolonel ke atas supaya bahwa kolonel ke atas kami mempunyai VIP ya satu pintu pelayanan dan alat-alat sudah kami siapkan dalam satu pintu. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Syaroni, TVRI Parlemen melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 belum juga bisa diredam secara tuntas. Berbagai upaya sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir dan berbagai protokol kesehatan sudah dikeluarkan agar penyebaran virus baru ini bisa terhenti. Namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan himbauan tersebut. Ini lantaran kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 masih terbilang minim. Apalagi ketika memasuki masa new normal atau kebiasaan baru. Ditemui di Gedung Nusantara 1, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengajak masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dan tidak panik, serta selalu menggunakan masker dan jaga jarak dalam beraktivitas sehari-hari. Satu-satu cara untuk memenang melawan pengendalian COVID-19 adalah kita harus berdisiplin tinggi dengan 3 hal. Bermasker kemanapun, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak. Karena selama kita sambil menunggu vaksin maupun obat, ya kita harus itu cara-cara satunya. Anggota Komisi 9 Iketut Karyasa mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan agar tubuh selalu memiliki sistem imun yang kuat untuk mencegah virus corona. Selain itu diharapkan masyarakat juga segera periksa diri jika dirasa badan kurang fit. Jangan sampai penyebaran virus ini semakin besar. Nah, sehingga masih cukup panjang ini kita harus menghadapi pandemi ini. Tentu dalam waktu cukup panjang ini harus kita sebagai mengimbau kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama agar tetap membantu sosialisasi agar bahwa pandemi COVID ini berbahaya dan protokol kesehatan itu harus tetap dilaksanakan. Andri, TVRI Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong peningkatan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di tingkat pusat maupun daerah dalam menangani bencana alam seperti banjir, tanah longsor untuk tetap menjalankan protokol kesehatan di setiap proses penanganan bencana. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI IGN Kesuma Kelakan mengatakan, BNPB harus menjadi komando dalam penanganan bencana alam di masa pandemi COVID-19. IGN Kesuma menambahkan koordinasi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan bencana alam. Dan demikian juga instansi atau lembaga lain harus mengikuti undang-undang yang kita sebut tadi. Kalau tidak begitu akan berjalan sendiri-sendiri, jadi tidak satu komando. Nah, oleh karena itu harapan kita sinergisitas kelembagaan yang dimana BNPB sebagai lembaga yang strategis dalam penanganan pandemi ini mesti didukung oleh kita bersama. IGN Kesuma Kelakan berpendapat ada 2 hal yang harus menjadi prioritas BNPB dalam penanggulangan bencana alam, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan memberikan sanksi sosial dan hukum ringan kepada pelanggaran protokol kesehatan. Penegakan hukum, jadi kalau ada yang masih tidak mengikuti aturan sudah dilakukan edukasi, kemudian dibantu dengan tata cara peralatannya juga kita dibantu, alat-alat kesehatan kita bantu, masih juga tidak mau, yaitu perlu ada enforcement penegakan hukumnya. Hilman dan Zia, TVRI Parlemen melaporkan.
Terkait persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di tengah petani, Komisi 4 DPR RI menilai perlu melakukan pendataan ulang terhadap kelompok tani. Pupuk menjadi salah satu input dalam produksi pertanian. Ditemui usai rapat dengan Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian, anggota Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan mengatakan kelangkaan pupuk subsidi tiap tahun terus terjadi. Sejumlah petani di daerah masih banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Budi Setiawan menilai jika kelangkaan ini berlangsung lama, maka berpotensi dampak buruk bahkan hingga gagal panen. Yang banyak terjadi itu adalah data kelompok petaninya yang tidak terupdate. Nah, ini mumpung sedang dilakukan pembaruan melalui kartu tani, maka perlu dilakukan pendataan ulang terhadap kelompok petani tersebut. Budi mengatakan Indonesia saat ini akan memasuki musim tanam sehingga pupuk sangat dibutuhkan. Seringkali gudang distributor mengalami kekurangan ketersediaan pupuk dan pendistribusian pupuk salah sasaran. Saat ini kan sedang menjelang masa tanam, tentunya kesiapannya kan harus betul-betul diperhatikan. Ini seringkali gudang-gudang distributor pupuk di daerah menjelang masa tanam pun juga mereka masih sedikit sekali, masih kelangkaan. Jadi ini masih PR besar dan ini harus dimulai dari yang paling strategis adalah mendata ulang kembali kelompok petani yang ada ini. Mario Hasiholan dan Temi, TV Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Jadi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan terhadap korban gagal bayar dari nasabah industri jasa keuangan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fatan, menyayangkan jumlah korban gagal bayar semakin tinggi, sehingga perlu ada solusi dan simulasi pembayaran secara optimal oleh otoritas jasa keuangan. Salah satunya, kasus gagal bayar pada PT Narada Asset Management, sekitar 9 triliun rupiah, telah menambah deretan kasus investasi dan asuransi bermasalah. Kita bersama OJK juga mencari solusi-solusi dan simulasi-simulasi pembayaran. Karena jangan sampai industri yang sudah bagus ini dan nasabah yang getol berinvestasi dirugikan oleh perilaku-perilaku dan model-model pasar yang tidak adil, yang tidak kondusif bagi investor ini. Gitu. Fatan mengatakan perlu adanya pengawasan dari OJK agar ada keseimbangan pengawasan yang dirumuskan secara tepat sehingga penindakan yang dilakukan OJK tidak berdampak pada situasi pasar yang kondusif serta tidak mengorbankan nasabah. Ini sebetulnya polanya sama, mereka memberikan janji fix rate, artinya pendapatan yang tetap, padahal itu kan tidak boleh karena investasi sifatnya fluktuatif, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, seperti Minapadi, seperti Kresna, mereka terjebak pada pendapatan tetap, ada yang 11%, ada yang 10%. Mario Hasiolan dan Julian, TV Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Dede Ramadan beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.